Salah satu sorotan utama Kompas Petang hari ini, saudara, usai ditangkap KPK semalam, mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo masih menjalani pemeriksaan sebagai tersangka hari ini di KPK. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo sudah diperiksa hampir 19 jam. Ini adalah pemeriksaan pertama Syahrul Yassin Limpo setelah dirinya ditetapkan sebagai tersangka. Kemarin KPK menangkap Syahrul setelah sebelumnya sempat memanggil mantan mentan ini untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka. Namun Syahrul Yassin Limpo berhalangan hadir. KPK memberikan pemberitahuan untuk tidak dapat mengikuti pemeriksaan karena akan menjenguk ibundanya yang 11,9 miliar rupiah. Jurnalis Kompas TV Presiden Joko Widodo pun angkat bicara soal penjemputan paksa terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Jokowi meminta semua pihak menghormati proses hukum yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK maupun di kepolisian terkait penjemputan paksa mantan mentan itu. Ibundanya yang sakit di Makassar. Paksa. Iya, kita harus hormati proses hukum yang ada, baik di KPK, di kepolisian, di kejaksaan. Itu proses hukum yang memang harus dijalani. Ada anggapan politisasi, Pak? Ada anggapan politisasi terkait penangkapan Pak? Apa hubungannya? Karena seharusnya datang pemeriksaan hari ini tapi dijemput semalam. Ya pasti ada alasan-alasan dari KPK kenapa percepat seperti itu. Kita hormatilah proses hukum yang ada di KPK. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, KPK pada Kamis malam menjemput paksa mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo tiba di gedung KPK pada pukul 19.26. Sebelumnya, Syahrul Yassin Limpo dijadwalkan menjalani pemeriksaan KPK pada Rabu kemarin. Namun Syahrul meminta penjadwalan ulang karena ingin menjenguk ibunya yang sedang sakit di Makassar, Sulawesi Selatan. Syahrul juga sebenarnya dijadwalkan akan diperiksa pada Jumat esok. Namun KPK memilih menjemput paksa Syahrul Yassin Limpo tadi malam. Kekhawatiran melarikan diri, kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti-bukti, begitu ya. Yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik KPK kemudian melakukan penangkapan dan membawanya di Gedung Merah Putih KPK. Meskipun di surat panggilannya di foto yang beredar itu dipanggil untuk tanggal 13 itu, Mas. Besok. Iya, betul. Ada panggilan itu, tetapi ini masih dalam rangkaian yang kemarin tentunya ya, bahwa kami mendapatkan informasi yang bersangkutan kan sudah di Jakarta, gitu ya. Pengacara Syahrul Yassin Limpo, Febri Diansyah, menyayangkan langkah KPK. Febri mengatakan Syahrul tidak akan melarikan diri dari proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya pastikan Pak Syahrul Yassin Limpo itu tidak akan melarikan diri. Karena justru setelah dari Makassar, itu dini hari, beliau sudah sampai di Indonesia, di Jakarta, mohon maaf, saya ulangi. Sudah sampai di Jakarta. Seperti yang beliau sampaikan, ini adalah bentuk komitmen dengan sikap kooperatif. Jadi indikasi melarikan dirinya gimana? Kalau soal barang bukti sebenarnya KPK sudah dapat banyak sekali kan dari berbagai penggeledahan. KPK menangkap Syahrul Yassin Limpo di salah satu apartemen di Kebayoran Baru. Syahrul Yassin Limpo telah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, KPK menetapkan 3 tersangka dalam kasus korupsi di Kementerian Pertanian, yaitu mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo serta Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta. Keduanya belum ditahan karena belum menjalani pemeriksaan Rabu kemarin dengan alasan urusan keluarga. Lalu ada tersangka lainnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Kasdi Subagiono yang ditahan KPK setelah menjalani pemeriksaan. Syahrul diketahui mengajukan pra-peradilan atas statusnya sebagai tersangka. Dan sebelumnya KPK telah menggeledah rumah dinas Menteri Pertanian, rumah pribadi Syahrul Yassin Limpo di Makassar dan mengumpulkan sejumlah barang bukti. Di antaranya ada uang 30 miliar rupiah, 12 pucuk senjata api hingga mobil, termasuk sejumlah dokumen. Lebih lengkap, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani. Okta, usai ditangkap kemarin, KPK masih memeriksa Syahrul Yassin Limpo. Lalu hari ini apa yang ingin didalami lagi dari pemeriksaan mantan-mantan ini di KPK? Ya, selamat petang Radi dan juga saudara. Tentu yang akan didalami adalah bagaimana untuk membuktikan dugaan adanya korupsi di Kementerian Pertanian yang diduga ini melibatkan atau menyeret ada 3 nama yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, yakni yang pertama yakni ex-Mentan itu Syahrul Yassin Limpo, kemudian Sekjen Kementan yakni Kasdi Subagio yang telah ditahan kita ketahui sejak hari Rabu kemarin sampai 20 hari ke depan, lalu juga Direktur Alat dan Mesin Pertanian yakni Muhammad Hatta yang hari ini juga diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik dan tadi tiba di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Yassin Limpo, Radi dan juga saudara, sampai dengan saat ini masih dinantikan apakah nantinya akan ditanda atau seperti apa, karena dirinya masih menjalani pemeriksaan sejak pukul 19.15 waktu Indonesia Barat sejak kemarin. KPK mengklaim dalam hal ini yang dilakukan terhadap Syahrul Yassin Limpo ini adalah penangkapan, jadi bukan penjemputan paksa, karena adanya kekhawatiran bahwa Syahrul Yassin Limpo ini akan menghilangkan barang bukti ataupun juga melarikan diri, karena sebelumnya diketahui Yassin Limpo juga sempat mangkir dari pemanggilan KPK untuk diperiksa dengan alasan ia ingin ke Makassar untuk menjenguk ibunya yang sedang sakit. Dan Radi dan juga saudara, tentu KPK ingin mendalami dugaan korupsi yang terjadi, termasuk juga bagaimana temuan-temuan yang didapatkan dari penggeledahan, misalnya saja uang 30 miliar dalam pecahan rupiah maupun juga asing, lalu juga 12 pucuk senjata api dan lain-lain. Diketahui dalam kasus ini, Radi dan juga saudara, ketiga tersangka pejabat Kementan ini diduga menikmati hasil pungutan 13,9 miliar rupiah yang sumber uangnya ini didapatkan dari anggaran Kementan yang sudah di markup atau dilebihkan dari yang seharusnya. Kemudian juga dari pungutan kepada eselon 1 dan 2 di Kementerian Pertanian ini dilakukan secara rutin. Dugaannya adalah jumlahnya bervariasi 4.000 sampai 10.000 dolar Amerika. Kemudian juga dari para vendor yang mendapatkan proyek dari Kementerian Pertanian. Diduga belasan miliar itu dinikmati untuk keperluan pribadi seperti membayar kartu kredit ataupun juga mencicil kendaraan mewah milik Syahrul Yassin Limpo. Jadi tentu yang didalami oleh KPK adalah untuk membuktikan dari mana uang itu berasal, digunakan untuk apa saja, lalu apakah ada mengalir ke pihak-pihak lain, misalnya ke partai politik. Ini yang tentu akan didalami oleh penyidik KPK. Dan nanti informasinya dari KPK akan melakukan konferensi pers, Radi dan juga saudara, sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Ini tentunya akan dinantikan bersama dan akan kita pantau bersama dari pihak KPK untuk membuka lebih terang dan jelas bagaimana kelanjutan dari dugaan korupsi di Kementerian Pertanian, termasuk juga pemeriksaan yang dilakukan terhadap Syahrul Yassin Limpo sejak pukul 19.15 waktu Indonesia Barat kemarin, dan juga terhadap Direktur dari Kementerian Pertanian yang tadi tiba sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Radi? Ya, yang menarik juga bukan hanya di Kementerian Pertanian, namun tadi yang disebutkan juga oleh Anda tadi, Okta, bahwa Wakil Ketua KPK Johannes Tanak juga sempat menyinggung bahwa ada dugaan aliran dana ke partai politik dari kasus ini. Kita akan nantikan lebih lanjut perkembangan kasus ini nanti. Terima kasih Putri Oktaviani dari Gedung KPK Jakarta.